Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 12 Pro setelah kita gunakan sehari-hari. Jadi kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya dan apakah HP ini layak atau tidak untuk kalian beli. Pastikan kalian nonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix Hot 12 Pro ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini adalah dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP Infinix Hot 12 Pro ini, di mana performance yang ditawarkan oleh HP ini itu bagus banget ya guys. Mau buat multitasking, mau buat gaming, mau buat sosial media itu saya tidak ada komplain untuk harga 2 jutaan lebih sedikit ini. Dan gue coba banget buat Infinix Hot 12 Pro ini, di mana performance yang ditawarkan itu sangat bagus. Kita uji coba pakai 3 benchmark. Dari yang pertama adalah Geekbench. Kita lihat untuk skor single core maupun multi core-nya kalian bisa lihat di bawah ini. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat juga untuk pakai Geekbench 3D Bench, jadi kita coba benchmarking dan ada skornya seperti ini yang kalian bisa lihat di bawah ini. Kemudian juga kita uji coba sekali lagi benchmark menggunakan PCmark dan itu adalah skornya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat secara benchmark itu sebenarnya overall HP ini itu adalah HP yang bagus di kelas harganya ya guys. Dan gue coba banget buat performance-nya. Terus bagaimana dari sisi gamingnya sendiri? Game yang kita uji coba di HP ini adalah 5, di mana game pertama yang kita uji coba dari Infinix Hot 12 Pro adalah game Mobile Legends. Kita mainkan dengan setting high, dengan refresh rate high, itu bisa berjalan dengan lancar, dan kita mainkan selama 20 menit permainan, baterainya hanya berkurang 4%, dan ini kucop banget lah, lancar banget, smooth banget, saya tidak ada komplain untuk Infinix Hot 12 Pro untuk memainkan game Mobile Legends. Kemudian game berikutnya adalah game PUBG New State, di mana kita mainkan dengan grafik light, dengan frame rate ultra. Game ini bisa berjalan dengan aman dan kita mainkan selama 30 menit permainan dan baterainya berkurang minus 11% ya guys. Dan untuk gyronya sendiri bagaimana? Gyronya sendiri aman ya guys, jadi sudah aman banget lah untuk performance gyronya di HP Infinix Hot 12 Pro ini ya guys. Kemudian game berikutnya adalah game Apex Legends, kita mainkan dengan grafik normal, dengan frame rate high. Dan kita mainkan selama 18 menit permainan, baterai berkurang 5%, dan kucok banget, ini lancar banget ya untuk di Infinix Hot 12 Pro. Kemudian untuk game berikutnya adalah game COD Mobile, kita mainkan dengan grafik low, dengan frame rate high, dan kita mainkan selama 6 menit permainan, baterai hanya berkurang 1% ya guys. Kemudian untuk game terakhir adalah game Genshin Impact dengan setting lowest, berjalan aman, lancar, selama 20 menit permainan, baterai berkurang 5%, dan ini kucok banget. Dan jarang banget HP di harga 2,2 juta, 2,3 juta itu frame-nya lebih stabil ya guys. Jadi frame rate di game Genshin Impact di HP Infinix Hot 12 Pro ini termasuk stabil dan kucop banget buat Infinix ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, HP ini punya baterai life yang termasuk awet dan aman banget buat dipakai seharian. Jadi kucop banget buat Infinix memberikan baterai 5000 mAh yang awet banget buat dipakai seharian. Bahkan kalau misalnya kalian tidak terlalu intens, kalian bisa pakai hingga 2 hari pemakaian ya guys, 1,5 hari lah. Itu kucop banget buat Infinix. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, dia butuh waktu charging dari 8% ke 100%, butuh waktu 2 jam 10 menit, dan ya itu masih oke, masih acceptable di harga 2 jutaan lebih sedikit, masih oke banget ya guys, nggak ada masalah untuk waktu chargingnya. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi single speaker dari HP ini yang termasuk bagus, di mana kualitas audionya termasuk oke, dan gue coba banget. Kalau misalnya kalian penasaran seperti apa kualitas audio speaker dari HP ini, silahkan lihat video unboxingnya guys. Jadi kita sudah taruh di sana untuk tes speakernya dari Infinix Hot 12 Pro ini ya guys. Kemudian HP ini juga punya fitur yang termasuk lengkap, ada fitur fingerprint scanner, ada fitur face unlock, kemudian ada fitur NFC, dan ini kucau banget ya guys di harga 2,2-2,3 juta rupiah. Menurut kita ini adalah sebuah fitur yang komplit ya guys di rentang harganya ya guys. Kemudian HP ini punya build quality dan desain yang termasuk menarik untuk bagian belakangnya, meskipun bagian depannya termasuk standar ya guys untuk di tahun 2022, tapi overall dia punya build quality yang bagus banget untuk rentang harga 2 jutaan. Kemudian selain itu kita harus apresiasi Infinix, di mana di tahun 2022 ini dia mengeluarkan HP sudah menggunakan Android 12, dan itu masih banyak loh guys kompetitornya itu yang masih menggunakan Android 11 ketika di launch di tahun 2022. Sangat disayangkan banget, dan ini kucok banget buat Infinix sudah memberikan software termasuk yang terupdate di Android 12 ini ya guys. Dan kucok lah untuk Infinix. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Infinix Hot 12 Pro ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang menurut kita itu masih acceptable di rentang harganya, karena sepertinya HP ini memang lebih ditujukan untuk performance ready ya guys. Jadi untuk gaming, jadi kalau misalnya kalian memang fokus ke gaming, memang
ini oke sih guys, tapi ada nih yang memang perlu kalian ketahui, di mana kekurangan pertama yang kita temukan adalah sisi kualitas ketajaman layar di HP ini, di mana memang dengan resolusi HD dengan ukuran layar sebesar ini memang menyebabkan gambar menjadi kurang sedikit tajam ya guys. Jadi ya masih acceptable untuk digunakan sehari, tapi kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik itu memang agak kurang tajam secara sisi gambarnya, tapi ya masih acceptable ya guys. Tapi ya kembali lagi, ini adalah HP 2,2 jutaan yang menurut kita punya performance yang salah satu yang terbaik ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah sisi kamera dari HP Infinix Hot 12 Pro ini, di mana menurut kita kualitas kameranya ini lebih ke over saturated atau lebih terang, over brightness. Jadi menurut kita jadi kurang oke ya guys. Jadi mungkin ini masalah ini ya bisa diperbaiki oleh Infinix dengan update software untuk memberikan algoritma hasil kamera yang lebih baik di HP ini ya guys. Tapi kembali lagi ya, ini yang kita temukan selama kita melakukan review, kualitas kameranya memang masih agak sedikit kurang di rentang harga 2 jutaan, tapi masih acceptable untuk dipakai buat posting sosial media. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Infinix Hot 12 Pro. Kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Kalau kena backlight seperti ini. Jadi ya kalau kalian lihat memang ini memang kameranya memang agak sedikit ya bisa dibilang agak sedikit kurang dikit di harga 2 jutaan lebih sedikit. Tapi memang kayaknya prioritas dari Infinix ini bukan ke kamera untuk di segmen harga ini. Jadi kalau kalian lihat ini adalah tes kamera depannya, silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Infinix Hot 12 Pro ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Infinix Hot 12 Pro kalau kalian gunakan buat vlogging, dan ini kita pegang pakai handheld tangan tanpa bantuan tripod mini tripod. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, untuk kualitas kameranya. Kalau kalian buat ngambil gambar untuk kamera belakangnya, silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Infinix Hot 12 Pro ini ya guys. Silakan ditulis kolom komentar. Memang sekali lagi mungkin kalian tidak bisa kompromi dengan banyak hal ketika bicara HP di harga 2 jutaan. Jadi memang untuk kelebihan maupun kekurangannya itu tadi kita sudah sebutkan semua. Gimana menurut kalian, apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis ke komentar. Kalau menurut kita sendiri, untuk HP Infinix Hot 12 Pro sendiri, ini adalah HP yang layak untuk dibeli bagi kalian yang memang fokus untuk performance. Bagi kalian yang suka multitasking, bagi kalian yang memang butuh untuk HP dengan kapasitas storage yang besar, kemudian juga butuh NFC, kemudian juga butuh RAM 8 GB untuk multitasking, mungkin buka file software kayak Word, Excel yang memang butuh banyak processing RAM. Dan kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming, ini juga HP yang oke banget. Mungkin bagi kalian yang fokusnya bukan untuk hal-hal seperti itu, dan kalian memang fokus mau cari kamera, mungkin HP ini bukan pilihan yang terbaik di kelas harganya, tapi masih acceptable untuk dipakai. Kemudian untuk kualitas layar, ya memang kita maklumin karena Infinix sendiri harus agak kompromi dengan spek yang ditawarkan yang memang menarik secara banding di harganya, tapi memang ada beberapa hal yang dikorbankan sedikit. Kurang lebih seperti itu yang kita bisa simpulkan mengenai HP Infinix Hot 12 Pro ini. Silahkan terus berikan komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!